Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Usfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Radhiyallahu anhu. Kemarin kita sudah membaca dua hadis tentang ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi irhamkum man fis sama. Kemudian hadis yang kedua tentang al-fajrur raji rahmatullah ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnit. Sekarang hadis yang nomor 3. Hadis yang nomor 3 ini diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha teman setune Allah yang zuru iku ningali sinten Allah. Ila wajhi syekhi maring wajhi syekh wong tuwa. Orang tua. Oleh ningali Allah subhanahu dalam waktu rino wa masa'anan waktu wengi. Allah subhanahu wa ta'ala melihat pada syekh orang tua di pagi hari dan di sore hari. Ini hadis qudsi. Wa yaqulu lan dawuh sinten Allah ngaten, ya abdi wahai hambaku. Qad kabura temen wis tuwa. Akeh gede sinuka apa taunmu, umurmu. Waraqalan wis isut apa jilduka kulitmu. Wadaqqa lan mangkeret apa azmuka balung sira. Waqtara bulan wis parek apa ajaluka umurmu, ajalmu. Wahanalan mlebu waktune apa kudumu teka ira ila ilayya maring ingsun. Kata Allah ini, jadi kalau orang itu sudah disebut syekh itu ada dua kategori. Syekh itu menurut huruf, menurut bahasa sehari-hari, bukan syar'i ya, bukan uruf, bukan yang dimaksud oleh syariat agama, tapi yang dimaksud syekh adalah man balagha arba'ina sanah au khamsina sanah. Orang yang sudah sampai umur 40 tahun atau 50 tahun, ini disebut syekh. Kalau menurut syariat istilah itu kan, menurut istilah itu kalau syekh itu man balagha rutbatal fadli, orang yang sampai atau memiliki pada derajat keutamaan, kemuliaan, itu namanya syekh. Dalam bidang agama itu kalau sudah dia muqaddam maka disebut dengan syekh. Tapi kalau secara bahasa, secara biasa umumnya itu syekh itu adalah orang yang sudah berumur 40 tahun atau 50 tahun. Ini disebut syekh. Nah, orang yang pada umur-umur itu, kata Allah dalam hadis qudsi ini, Allah melihat syekh yang seperti itu yang umurnya 40 tahun atau 50 tahun. Setiap pagi dan sore. Lalu Allah katakan, wahai hambaku, syekh hambaku, orang tua, kamu telah lanjut usia. Tulangmu mulai, kulitmu mulai mengkeret. Wadaqqa azmuka, dan mulai rapuh. Waqtaraba ajaluka, dan sudah dekat ajalmu. Wahana kudumuka, dan sudah masanya datang, engkau datang ilayya kepadaku. Jadi sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastahi mongko isino siro, maka malulah minni dariku. Kalau kau malu kepadaku, fa'ana mongko tawi ingsun, ini kata Allah, astahi mongko wirang atau isin sapa ingsun min syaibatika saking ubanmu.
Sun isin an u'adziba ing yen to nyiksa sapa ingsun ing sliramu binari ing dalam neraka. Ini khusus bagi orang tua karena dalam hadis yang diriwayatkan dari di kitab Musnadul Abi Ya'la Al-Musili ini ada beberapa tahapan manusia mulai dari lahir sampai umur balik. Setelah balik sampai ke 30 sampai ke 40 sampai 50 seterusnya sampai ila aksar min mi'ah sampai akhir umur dari seseorang. Nah, tahapan yang sudah mulai mustaqim dijelaskan oleh Rasulullah kalau orang itu sudah 40 tahun dan dia mustaqim fi ta'atillah wastina bin nawahi, maka orang itu akan dijaga oleh Allah dari 3 penyakit. Penyakit gila, penyakit juzam, penyakit abros. 3 penyakit ini akan dihindarkan dari orang yang sudah berumur 40 tahun dengan mustaqim keimanannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis qudsi ini Allah mengingatkan kepada orang-orang yang sudah berumur tadi. Kau ini sudah dekat ajalmu. Kau ini sudah lemah, sudah mulai lemah, kenikmatan itu sudah mulai dikurangi. Yang dulunya kalau makan apa saja itu bisa masuk istilahnya. Sudah nggak ada larangan, nggak ada pantangan. Tapi kalau sudah mulai berumur, nikmat sudah mulai dikurangi atau sudah mulai berkurang. Makan yang dulunya enak-enak, sekarang sudah tua, sudah nggak bisa menikmati lagi. Ini sudah tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan, dan saat itu Allah melihat kepada orang-orang yang sudah tua itu tadi setiap pagi dan sore. Artinya Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan orang yang sudah berumur tadi. Itu diperhatikan pagi dan sore. Dan diingatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, hana ajaluka wa qaraba qudumuka ilayya. Masamu, ajalmu, umurmu sudah dekat dan kau akan kembali kepadaku, datang kepadaku. Maka malulah kepadaku, kata Allah. Malulah kepadaku. Malu kepadaku maksudnya jangan berbuat maksiat kalau sudah tua itu. Karena sudah masanya akan kembali kepada Allah, maka taqarrub ilallah, beribadahlah. Beramal baiklah kepada semua makhluk agar mendapatkan ismah minallah, penjagaan dari Allah. Karena umur 40 itu sudah dekat. Maka dalam satu riwayat para ulama menjelaskan, orang kalau sudah umur 40, 50 ke atas, setiap malam pasti dibangunkan oleh Allah. Ini kalau mustaqim dari mulai dewasa sampai umur 40, setelah 40 ke atas, tidur seberapapun nanti akan dibangunkan oleh Allah. Entah itu bangunnya karena cuman kencing saja, terus tidur lagi, tapi pasti akan dibangunkan oleh Allah. Ini adalah sebagai rahmat Allah, bahwa Allah itu memperhatikan orang itu agar selalu munajat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Karena sebuah pengingat atau Allah mengingatkan kepada dia bahwa masanya sudah dekat. Maka sudah bukan waktunya untuk bersenang-senang. Bukan waktunya untuk bergembira ria, tapi sudah waktunya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya lakukan apa yang terbaik buat dia, yaitu dengan ketaat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan fastahi minni. Maka malulah kepadaku. Ya kalau orang masih muda, masih berbuat apa, salah atau apa, itu masih wajar. Kenapa? Karena dia masih ada kemungkinan dalam hatinya, oh saya masih panjang, masih muda. Maka anak muda itu untuk mengimbangi atau untuk mengekang hawa nafsunya itu berat sekali. Kenapa? Karena dipikir masih muda, masih banyak waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau ada anak muda yang hatinya tertambatkan pada masjid, selalu beribadah,
yang berarti mengekang hawa nafsunya, maka dia masuk dalam kategori sab'atun yuzilluhumullahu yauma la dzilla illa dzilluh, yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Ini anak muda, kenapa? Karena berat anak muda itu. Tapi kalau sudah tua, nikmatnya sudah kurang. Yang asalnya waktu muda itu bisa apa saja, kalau sudah tua itu sudah mulai berkurang. Terus apalagi yang mau dibanggakan, apalagi yang mau disukai. Sudah saatnya kembali kepada Allah. Maka ingat, makanya Allah dalam hadis qudsi ini menjelaskan fastahi minni, maka malulah kepadaku, bahwa kau sebentar lagi akan kembali kepadaku. Makanya dibangunkan dalam riwayat lain itu, dibangunkan setiap malam, entah bangun itu pokoknya bagaimana, itu akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bentuk rahmat Allah, kasihan sama orang itu selalu diingatkan, sehingga ketika nanti meninggal dunia kok dia tidak ingat, salahnya sendiri. Karena hujjatullahil balighah. Nah, hujjahnya Allah itu al-balighah, tidak mungkin bisa dibantah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencurahkan rahmat-rahmatnya itu, perhatiannya kepada kita semuanya. Saat umur berapa Allah mencurahkan rahmatnya dan menjelaskan bagaimana anak muda sebenarnya. Kemudian kalau sudah 40 ke atas misalnya, maka harus apa yang dilakukan itu agar dia itu selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya diingatkan oleh Allah. Maka malulah kepadaku, kata Allah. Kalau kau malu, maka saya akan malu untuk menyiksamu, karena kalau melihat dari uban, karena ada uban di kepalamu, saya malu untuk menyiksamu di neraka. Nah ini, uban itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang kalau beruban itu jangan dicabut, karena uban itu adalah nurun min anwarillahi subhanahu wa ta'ala. Ini uban. Artinya ketika orang sudah beruban, jadi yang dimaksud 40 ke atas, ini tandanya bahwa orang itu sudah mulai nurnya memancar. Kalau dari mulai mudanya sampai 40 itu mustaqim, maka 40 ke atas akan memancarkan cahaya. Sebagai tandanya adalah dengan menumbuhkan uban. Maka uban itu adalah nur dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dicabut. Karena uban itu sebagai tanda bahwa dia dari awalnya itu dari ibadahnya, dari ininya, maka ketika sudah tua timbulnya nur darinya. Dan ini sebagai pengingat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah, agar orang yang sudah tua, sudah berubanan ini ingat bahwa waktunya itu sudah dekat. Jangan berbuat macam-macam. Sudah saatnya akan kembali kepada Allah. Harus bersiap diri. Harus bersiap diri. Makanya Allah, kalau kamu bisa menjaga seperti itu, maka atau malu kepadaku, saya akan malu kepadamu ketika melihat ada uban di kepalamu, saya malu untuk menyisamu di neraka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau orang sudah tua ya seperti itu. Mau neko-neko bagaimana, mau berbuat macam-macam bagaimana, sudah jelas tenaga sudah dikurangi, kulit sudah mulai keriput, ya, tulang-tulang sudah mulai rapuh, istilahnya nggak sekuat dengan waktu muda ini. Semuanya sudah kurang. Maka apalagi yang mau dibanggakan, apalagi yang mau dituruti kemauannya, nafsunya itu. Sudah saatnya kembali kepada Allah. Nah kalau sudah kembali kepada Allah, maka Allah malu menyiksanya. Oleh karena itu, dalam suatu cerita ini, karena orang yang tua itu Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan. Kalau Allah memperhatikan yang zur bi'ainir rahmah, ya. Jadi Allah itu kalau dibilang yang zur ila abdihi, yang zur ila syekh, maka yang dimaksud Allah itu melihat kepada seseorang itu dengan ainur rahmah, selalu memberikan rahmat kepadanya. Maka orang yang dipandang oleh Allah dengan rahmat ini akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada Allah melihat orang itu bi'ainis sakhat,
bi'ainil ghadab, bukan ainir rahmah. Seperti orang-orang yang sudah tua tapi nggak tobat-tobat istilahnya. Ini nanti wal billah akan dilihat oleh Allah dengan pandangan murka Allah. Atau orang kafir yang jahat. Maka Allah akan melihatnya dengan bi'ainu sakhat, bi'ainul ghadab. Dengan pandangan Allah, kemurkaan Allah. Tapi kalau orang tua yang taat, orang tua yang kembali kepada Allah, selalu mengingat Allah, malu kepada Allah berbuat kesalahan, berbuat maksiat, maka Allah akan melihat kepada orang itu dengan ainir rahmah. Makanya setiap pagi dilihat oleh Allah, sorenya bagaimana, kalau malam dibangunin, kalau dia sampai melakukan apa yang menjadi kewajibannya, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka Allah malu untuk menyiksanya. Oleh karena itu orang tua itu harus dihormati karena begini. Karena Allah melihat bi'ainir rahmah kepada orang tua itu. Kalau orang tua itu sudah dilihat oleh Allah dengan ainir rahmah, maka kita harus menghormati orang itu. Kenapa? Karena harapannya kita juga dinazar oleh Allah dengan nazar rahmah. Ya Allah binadrah ya ainir rahimah tudawi kullama fihi min ain sakimah. Nah, jadi kita harapannya kita akan dilihat oleh Allah dengan ainir rahmah. Karena ainir rahmah itu bisa menghilangkan, bisa mengobati apa saja, penyakit apa saja. Dosa apa saja itu kalau sudah dilihat oleh Allah dengan ainir rahmah, kita ini akan diampuni oleh Allah, akan diridhoi oleh Allah dengan mulus. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam cerita hadis sahih itu pernah suatu saat mau sholat subuh, pergi dari rumahnya mau menuju masjid. Dan Sayyidina Ali sebenarnya tergesa-gesa karena waktu itu agak terlambat. Dari rumahnya mau ke masjid. Di jalan ketemu orang tua. Jadi Sayyidina Ali berjalan, di depannya ada orang tua. Karena melihat ada orang tua ini adalah orang tua bukan Islam, bukan Muslim, tapi orang tua yang beragama Nasrani. Cuman waktu itu Sayyidina Ali nggak tahu kalau itu Nasrani ceritanya. Ketika di depannya ada orang Nasrani, orang tua, dan Sayyidina Ali mau jamaah subuh di masjid sama Rasulullah. Di jalan itu Sayyidina Ali nggak mau menyalip orang tua itu, tetap berjalan di belakang, ihtiraman lisyayb, ihtiraman kepada orang yang sudah tua, menghormat atau memuliakan orang yang sudah tua. Sampai ke masjid, hampir itu diceritakan dalam hadis itu hampir saja matahari terbit. Tapi saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam rukuknya. Diceritakan situ Rasulullah rukuk, kemudian malaikat Jibril datang dan sayapnya malaikat Jibril ditaruh di punggungnya Rasulullah sehingga Rasulullah nggak bisa bangun. Tetap dalam keadaan rukuk. Setelah itu kemudian Sayyidina Ali datang, baru malaikat Jibril mengangkat sayapnya. Lalu ditanya, wahai Jibril, kenapa kau tahan punggungku ini dengan sayapmu? Kata malaikat Jibril, ya, saya diperintah oleh Allah untuk menahan kamu supaya tidak langsung selesai sholatnya lah ibaratnya. Kenapa? Karena Ali radhiyallahu anhu itu telah berjalan di jalan, dia nggak berani atau karena memuliakan orang tua nggak mau nyalip sehingga dia akan terlambat. Kalau kau sholatnya terus, maka Ali akan terlambat sholatnya. Maka Allah memerintahkan aku untuk menahanmu agar tidak selesai sholatnya. Itu dalam keadaan rukuk. Bahkan cerita itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, ya waktu itu saya rukuk dan saya seperti biasanya membaca Subhana Rabbiyal Azimi. Lalu datang malaikat Jibril
menahan saya, menaruh sayapnya di punggung saya sehingga saya tidak bisa bangkit, tidak bisa berdiri. Setelah selesai saya tanya, "Kenapa sih kau tahan punggungku ini?" Karena diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan. Dan yang paling antik lagi, malaikat Mikail tatkala itu juga diperintahkan oleh Allah untuk menghalang-halangi matahari. Untuk menghalangi matahari supaya matahari gak cepat, gak kelihatan terbit matahari, sehingga kan waktu subuhnya selesai. Ini malaikat Mikail juga diutus oleh Allah untuk menghalangi matahari, sehingga tidak cepat terbitnya matahari. Kata malaikat Jibril tadi, iya Ali itu saya diperintah oleh Allah karena Ali di perjalanan ingin sholat subuh dan terhalang oleh orang tua. Dan Ali itu tidak tahu bahwa orang tua itu adalah orang Nasrani. Tapi tetap memuliakan orang tua, nggak mau balap, tidak mau mendahului orang tua itu. Karena Ali memuliakan orang tua itu, maka saya diutus oleh Allah agar kau tidak cepat selesai sholatnya dengan saya taruh sayap di punggungmu. Nah setelah sampai di depan masjid, orang tua itu, Sayyidina Ali bengong. Loh, ternyata bukan orang Muslim. Ternyata bukan orang Muslim, ternyata orang Nasrani. Dikira orang Muslim, tapi orang Nasrani. Tapi ala kulli hal, setelah berlalu, lalu Sayyidina Ali masuk ke masjid dan sholat bersama Rasulullah dalam keadaan rukuk. Akhirnya bisa sholat rakaat itu sama Sayyidina Ali, sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini salah satu dibilang karomatnya Sayyidina Ali ya bisa, dibilang itu karena berkat memuliakan orang tua juga bisa. Ya. Jadi ini salah satu sebabnya karena memuliakan orang tua. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis itu menjelaskan, man lam yarham sighorona atau sohirina, lam yarham sohirona, wa yakir kabirona. Laisa minna man lam yarham sohirona, wa yakir kabirona. Jadi tidak termasuk dari golonganku adalah orang yang tidak punya belas kasihan terhadap orang kecil, anak kecil, dan tidak mengagungkan atau tidak memuliakan orang yang lebih tua. Jadi kalau kita ini sebagai muslim, sebagai mukmin, maka sudah sepantasnya dan seharusnya ada belas kasihan kepada orang yang lebih muda dan kita memuliakan orang yang lebih tua. Makanya Sayyidina Ali sampai mempraktekkan itu, sampai Allah mengutus malaikat itu untuk menahan Rasulullah agar tidak cepat selesai sholat. Disebabkan karena memuliakan orang yang lebih tua, orang yang sudah tua tadi. Ya Allah. Bahkan dalam satu cerita lagi, kalau kita tahu Imam Al-Maturidi itu ya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu punya syekh. Dan syekhnya itu sudah tua, sudah ya kira-kira umurnya itu sudah lebih dari 80 tahun. Gurunya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Karena ada kalau akidah kan kita ada punya imam dua. Ada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau Abul Hasan Al-Asy'ari ma'ruf, terkenal kita ini dengan akidah-akidahnya. Kemudian Abu Mansur Al-Maturidi ini juga akidah-akidahnya hanya Abu Mansur Al-Maturidi itu dari mazhab Hanafi. Dari mazhab Hanafi. Jadi Abu Mansur Al-Maturidi itu makanya dalam akidah itu banyak mengedepankan illatnya, apa alasannya, atau takwilan-takwilan yang yaliku billahi subhanahu ta'ala. Jadi dalam ayat-ayat yang sekiranya itu mutasyabih, itu ditakwil dengan hal-hal yang patut layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau itu punya guru. Gurunya itu udah sepuh, sudah tua. Di atas 60, di atas 80 lah. Di atas 80. Suatu saat pada akhir hayatnya Syekh ini,
memerintahkan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, syekhnya ini. Ya Abu Mansur, saya perintahkan kamu tolong cari, minta pertolongannya, minta bantuannya, tolong cari budak yang umurnya di atas pokok 80 ke atas lah. Seumurannya beliau ibaratnya. Disuruh nyari budak yang sudah tua, yang umurannya itu seperti umur gurunya. Kata beliau begitu. Kalau kau ketemu beli, setelah kau beli, merdekakan. Mereka beli, kalau sudah dapat hamba yang umurnya segitu, budak yang segitu, dibeli, terus dimerdekakan. Setelah diperintah oleh gurunya seperti itu, ya beliau kemudian mencari budak yang umurnya segitu, keliling mencari budak yang umurnya di atas 80, pokoknya 80 ke atas. Keliling ternyata nggak ketemu, nggak dapat, dan orang-orang yang bertemu dengan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini berkata, kamu ini bagaimana? Mana ada budak sampai umur 80 tahun ke atas nggak dimerdekakan? Ya nggak ada, soalnya apa? Nggak kuat kerja, nggak kuat apa, kalau nggak dimerdekakan buat apa? Khidmah juga nggak bisa, orang sudah tua begitu. Ya nggak ada, kalau ada budak umurnya segitu, orang-orang juga ogah mesti dimerdekakan, dijual juga nggak laku, apa nggak laku, malah ngasih makan terus, memberikan nafkah wajib gitu. Maka nggak akan bertahan, orang nggak bakal kuat, atau umur 80 kok budak, pasti dimerdekakan. Jadi semua orang yang ditemukan oleh Imam Abul Hasan Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi ini pada ngomong begitu. Nggak ada budak yang umur segitu itu nggak merdeka itu, karena nggak ada gunanya kalau tetap budak, malah rugi gitu. Rugi, nggak kuat kerja, nggak kuat apa, dijual juga nggak laku, malah ngasih makan terus. Maka nggak ada, pasti sudah dimerdekakan kalau sudah umur segitu. Akhirnya karena tidak dapat dan hasil dari omongan orang-orang sekeliling itu tadi, akhirnya pulang menemui gurunya itu. Disampaikanlah hasil pencariannya itu, ya Syekhi, saya keliling nggak dapat, dan orang-orang itu malah ngomong begini, mana ada orang hamba sahaya itu budak itu umur 80 tahun, belum merdeka, nggak ada, soalnya nggak ada gunanya, ngapain, rugi malah. Jadi kalau sudah umur 80 tahun ke atas mesti dimerdekakan gitu. Karena sudah tua gitu kan. Maka gurunya Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini munajat kepada Allah. Ini sebelum wafatnya. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang isinya begini, ya Allah, jika di dunia seorang hamba itu umur 80 tahun, di dunia ini tidak ada kecuali dimerdekakan sebagaimana yang mereka katakan. Tidak ada budak 80 tahun ke atas yang tidak dimerdekakan. Maka umur saya ini sudah 80, ya Allah. Masa nggak dimerdekakan? Maka merdekakanlah saya dari niron, dari segala belenggu akhirat. Munajatnya itu seperti itu sebelum meninggal dunia. Singkat cerita, setelah munajat begitu, maka Allah Subhanahu wa taala diceritakan dalam sebuah cerita itu bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian merahmati dia, kemudian memberkahi dia, beliau itu gurunya Syekh Abu Musa Al-Maturidi, ya, diampuni segala dosanya dan diselamatkan dari api neraka karena munajatnya. Jadi cerita ini bahwa orang tua itu memang harus kita muliakan. Orang yang lebih tua harus kita agungkan. Jangan sampai kita berani, Allah saja loh seperti itu, bagaimana kita. Allah yang menciptakan orang tua itu aja begitu memperlakukan orang tua, bagaimana kita. Padahal Allah punya hak mutlak. Gak ada yang berhak mengalang-alangi, la mani'a lima a'taita,
wala mu'tiya lima mana. Ya, Allah nggak ada yang bisa menghalangi, tetapi tetap saja kepada orang yang sudah tua Allah memuliakannya. Bagaimana kita harus memuliakan. Nah, ini gurunya Imam Abu Mansur Maturidi, munajatnya bagus sekali. Ya Allah, kalau di dunia ini budak sahaya tidak ada yang umur 80 tahun kecuali dia itu dimerdekakan, maka saya sudah sampai pada 80. Masa gak dimerdekakan olehmu ya Allah dari api neraka, dari belenggu dosa? Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala memerdekakan dia dari segala yang menimpanya, yaitu dengan sebab munajatnya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua punya keistimewaan, maka berbahagialah orang yang sudah tua. Bahkan dalam hadis itu kalau orang sudah sampai pada 70 tahun ke atas, 80 tahun ke atas, ya, itu nanti Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggal dan husnul khotimah, orang yang matinya umurnya panjang seperti itu akan diberi izin oleh Allah dapat memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada teman-temannya, kepada kerabatnya, keluarganya, itu bisa memberikan syafaat, diberi izin oleh Allah memberikan syafaat, syafaat sughra. Ini kalau orang sudah sampai pada umur-umur segitu. Makanya Allah sangat memuliakan kepada orang yang tua, orang yang umurnya sudah tua, apalagi yang mustaqim. Karena kalau sudah orang mustaqim dan umurnya tua, ya mustaqim, tua, tetap taat, tetap ini Masya Allah, itu sudah alamat tanda bahwa dia itu wali Allah Subhanahu wa taala, kan karena selalu di nazrah sama Allah bi ainir rahmah sobahan wa masa. Maka Allah memberikan mandat atau mengizinkan dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada kerabat. Itu kalau mustaqim. Al-hadisur rabi'. Hadis yang nomor 4. Jadi tadi kita harus memuliakan orang yang lebih tua. Hadis yang keempat ini diriwayatkan dari Ibrahim. Ibrahim menceritakan dari Alqamah. Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi ceritanya dari Abadillah ini. Dari awal sampai ini Abadillah kecuali Anas bin Malik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala dawu sinten Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dawe ngaten. Qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ta'allama baban." Utawi sapane wong ta'allama itu belajar. Sapa man baban ing sijine bab minal ilmi saking bab ilmu. Bab toharoh atau bab salat atau bab puasa, belajar tentang satu bab dalam ilmu. Barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu, yantafi'u kang ambil manfaat, ngalap manfaat sapa man bihi kelawan ilmu, kelawan baban minal ilmi, ngalap manfaat fi akhiratihi ing dalam akhirate man. Wa dunyahu lan dunyane man. Akto mongko paring sapa Allahu Gusti Allah. Sapa Allahu Gusti Allah paring khairon ing kebagusan lahu marang man. Min umrid dunya saking umur dunia. Paring sab'a ala fi hasanatin. Sab'a ala fi sanatin. Ing pitung ewu tahun. 7.000 tahun apa rupane siyamina hariha. Yo poso rinane sab'atu alafin sana sab'ah alaf sana wa qiyamil layaliha lan jumeneng wengi qiyamul lail selama sab'a alaf sana. Makbulan hale wong sing den trimo. Diterima. Ghairu martutin yo ora ditolak. Ini Masya Allah
Oh, jadi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang diriwayatkan dari sahabat Allah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menjelaskan salah satu keutamaan orang yang mencari ilmu. Kata Rasulullah, "Man ta'allama baban fil ilmi." Barang siapa yang belajar satu bab dalam ilmu. Ya, misalnya bab yang bab wudu misal, atau bab salat atau bab apalah, pokoknya satu bab dalam ilmu. Yang bab itu dia bisa mengambil manfaat untuk keperluan akhiratnya dan keperluan dunianya. Untuk belajar, yang penting belajar. Belajar yang penting belajar. Dengan belajar itu, dia akan mengambil manfaat untuk akhiratnya, juga untuk dunianya. Maka Allah akan memberikan kepadanya kebaikan bagi dia ketika umur di dunia, ketika masih hidup di dunia, yaitu 7.000 tahun. Nih. Selama 7.000 tahun dicatat oleh Allah mengamalkan kebaikan, kalau siang dia puasa, kalau malam qiyamul lail. Dan itu diterima oleh Allah, tidak ditolak. Jadi kalau ada orang menuntut ilmu, mencari ilmu, ngaji, dalam satu bab, satu masalah, itu satu bab wudhu apa tadi, bab sholat atau bab puasa, yang tujuannya dia agar bisa bermanfaat untuk akhiratnya dan untuk dunianya, maka Allah akan menghadiahkan, memberikan kepadanya umur yang setingkat atau sepadan dengan 7.000 tahun. 7.000 tahun. Selama 7.000 tahun itu dia seperti orang yang puasa. Berarti puasa selama 7.000 tahun. Kalau siang puasa, kalau malam qiyamul lail selama 7.000 tahun. Ini sangat hebat sekali keutamaan orang yang mencari ilmu. Walaupun dalam satu bab. Nah, bagaimana kalau banyak bab? Makanya orang alim, orang yang punya ilmu, orang yang mencari ilmu, itu tidak usah susah, banyak sholatnya, banyak ini. Setiap belajar, setiap ngaji, setiap murojaah, setiap mutolaah, itu nilainya banyak sekali pahalanya. Kalau cuma belajar satu bab aja, itu kedudukannya dia seperti puasa dan qiyamul lail selama 7.000 tahun. Bagaimana kalau bertahun-tahun belajar tentang bab-bab dalam agama itu untuk kemanfaatan akhirat dan dunia. Maka nggak bisa dihitung lah, nggak bisa dibayangkan. Makanya thalabul ilm atau mencari ilmu itu adalah yang paling istimewa menurut Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang paling afdol. Kalau misalnya kita ditanya lebih utama mana kita sholat sunnah, banyak ribuan rokaat dengan kita belajar atau murojaah pelajaran yang sudah kemudian kita murojaah ilmu itu atau mudzakarah, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Maka jawabannya ada yang lebih utama murojaah mutolaah daripada sholat sunnah. Kenapa? Karena kalau belajar thalabul ilm, murojaah dan lain-lain untuk memahami ilmu itu nanti kemanfaatannya bagi untuk orang banyak. Di samping dirinya sendiri juga manfaatnya untuk orang lain. Ini namanya al-ibadah al-muta'addiyah dalam fikih. Dan ibadah al-muta'addiyah itu lebih utama dibanding dengan ibadah al-lazimah seperti sholat. Kalau sholat itu kemanfaatannya balik untuk dirinya sendiri saja. Tidak bermanfaat untuk orang lain. Maka ibadah yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain ini lebih utama, lebih afdol dibanding dengan ibadah yang kembalinya untuk dirinya sendiri. Hanya thalabul ilm itu merupakan ibadah yang ganjarannya, yang pahalanya ini tadi oleh Allah akan dicatat seolah-olah dia itu selama 7.000 tahun puasa siang dan qiyamul lail.
Ini, Masya Allah. Jadi jelas sekali bagaimana orang yang mencari ilmu. Dalam riwayat lain, riwayatnya Ibrahim an Alqamah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qiraatul Quran, membaca Quran, a'malul makfiyin itu amal-amalnya orang yang dicukupi." Nah ini, kalau kita ingin tercukupi maka dengan membaca Al-Quran. Ini dalam hadis. Amal-amal yang dicukupi oleh Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi bisa faedahnya membaca Quran itu bisa mencukupi orang-orang yang membacanya. Wassolatu tawi sholat iku a'malul a'ajisi. Itu ngamalnya orang-orang yang lemah. Kalau sholat itu orang ibadahnya lemah istilahnya. Gak bisa menuntut ilmu, apa ya ibadahnya apa ya dengan sholat itu. Karena nggak mampu bergerak untuk mencari ilmu, untuk mondok, untuk nyantri, menjadi pesantren, misalnya susah. Maka ibadahnya apa ya sholat. Wasaumu puasa a'malul fuqara itu amalnya orang-orang fakir. Tapi orang fakir nggak bisa sedekah, nggak apa-apa. Maka amalnya gimana? Amalnya dengan berpuasa. Berarti puasa itu amalnya orang-orang yang fuqara. Wat tasbih, baca subhanallah itu baca tasbih. A'malun nisa itu amal-amalnya perempuan. Jadi sebaiknya orang perempuan itu kalau mau ngamal ya ngamal tasbih. Kalau mau ini ibadah apa semuanya. Karena tasbih itu nggak mengganggu, kapan saja itu bisa. Soalnya kalau sholat juga kalau misalkan sampai meninggalkan kewajiban suaminya kan dosa, nggak boleh malah. Puasa juga nggak boleh kalau puasa sunnah maksudnya. Kalau memang suaminya tidak mengizinkan puasa dan seterusnya. Maka perempuan itu ngamalnya apa ya dengan membaca tasbih. Wa shadaqatu tawi sedekah iku a'malul askhiyai itu amal-amalnya orang-orang yang dermawan, orang-orang sing loman. Nah, kalau sedekah tentunya amalnya orang-orang yang loman dermawan. Kalau dermawan ya amalnya dengan bersedekah. Wa tafakuru berpikir angen-angen iku a'malud du'afai piro-piro ngamale orang yang apes, yang tidak mampu. Jadi orang nggak mampu, harta nggak punya, ya kan? Mau apa nggak punya. Ya dengan tafakur. Maka tafakur itu menjadi ibadah bagi orang-orang yang tidak mampu. Cukup dengan berpikir. Ini maksudnya tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Terus tafakur dalam kepada semua apa yang diciptakan oleh Allah. Dan jangan sekali-kali berpikir tentang Allah. Ini tafakurnya seseorang itu, orang yang tidak mampu berbuat apa-apa dengan tafakur itu akan menjadi ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan tafakkur sa'ah afdalu min ibadati sanah. Kita berpikir sesaat saja, berpikir sesaat saja, itu lebih baik dibanding kita ibadah selama 1 tahun. Lah ini amalnya orang yang tidak mampu apa-apa, maka amalnya dengan bertafakur. Wassalatnya sudah, wa amalu du'afa. Terus Rasulullah kemudian melanjutkan, ala adullukum. Apa toh orang nuduhaken sapa ingsun ing sira makabe ala amalil abtali ngatasé pira-pira amale wong sing abtol. Abtol itu jagoan. Istilahnya lakon lah istilahnya paling top istilahnya. Kalau tadi kan sudah jelas a'malul makfiyin itu adalah qiraatul Quran. Ya sudah cukuplah amal Quran makfiyin. Salat amalnya orang-orang yang ajuz. Puasa amalnya orang yang fakir. Tasbih amalnya perempuan. Wanita, sedekah bagi amalnya orang-orang yang dermawan. Kemudian tafakur adalah amalnya orang-orang du'afa, dhaif. Maka Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabat, maukah kalian saya tunjukkan amalnya orang-orang yang kuat, orang jagoan istilahnya, yang lebih dari semuanya itu. Tuh.
katanya. Qila ya Rasulullah. Kemudian ditanyakan, wa ma a'malul abtal? Apa itu amalul abtal? Ditanyakan oleh Rasulullah, ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, apa itu amalul abtal ya Rasulullah? Qala thalabul ilmi. Rasulullah menjawab, thalabul ilmi, mencari ilmu. Fa innahu nurul mu'min. Karena mencari ilmu itu cahaya bagi orang mukmin fid dunya, ing dalam dunia, wal akhirati, dan dalam akhirat. Ini kata Rasulullah, amal sudah dibagi-bagi tadi sebagai layaknya pembagian tadi. Tapi ada amal yang disebut dengan amalul abdol. Amalnya abdol itu amalnya orang-orang jagoan istilahnya. Kalau orang jagoan berarti amal yang paling top. Gak ada jagoan itu ecek-ecek atau apa. Kalau jagoan ya jagoan dalam segala hal istilahnya. Maka ini ada amalnya, alamnya abdol itu. Ya. Ditanya, apa itu amal abdol ya Rasulullah? Jawabnya adalah thalabul ilmi. Mencari ilmu, fa innahu nurul mu'min. Karena mencari ilmu, nanti ilmunya itu menjadi cahaya bagi orang mukmin di dunia dan di akhirat. Fid dunya wal akhirah. Ini keutamanya ilmu. Makanya ada cerita yang panjang itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu, panjang ceritanya. Jadi ada ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu dan pintunya adalah Sayyidina Ali. Maka kaum Khawarij saat itu enggak terima. Rasulullah menjelaskan seperti itu, orang Khawarij itu tidak terima. Kalau memang kata Khawarij, kalau memang Ali itu adalah babul ilmi, maka kita akan tanya, akan kita uji. Benar enggak kalau itu aliyun babuha, babul ilmi? Akhirnya orang Khawarij ini berkumpul, akan bertanya kepada Sayyidina Ali. Waktu itu berkumpul 10 orang. Dan setiap orang itu akan menanyakan masalah yang sama. Gitu. Tanyanya, ayyuma afdol? Al-ilmu awil mal. Mana yang lebih utama? Al-mal awil ilm, al-ilm awil mal. Ayyuhuma afdol? Dari keduanya itu mana yang lebih utama? Setiap orang pertanyaannya sama. Dan itu waktu itu terkumpul 10 orang. Satu-satu maju kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala dan menanyakan tentang lebih utama mana antara ilmu dengan harta. Orang pertama datang, dijawab oleh Sayyidina Ali dengan jawaban yang berbeda. Salah satu jawaban yang termasyhur di kalangan kita bahwa ilmu tetap lebih utama daripada harta. Kata Sayyidina Ali, al-ilmu al-malu anta tahrisuhu wal ilmu yahrisuka. Ini yang masyhur. Jadi kalau ilmu, kalau harta, kamu itu menjaganya. Menjaga harta. Kamu akan kerepotan untuk menjaga harta. Tapi kalau ilmu, kamu nggak repot-repot, malah kamu dijaga oleh harta. Kamu dijaga oleh apa? Kamu dijaga oleh ilmu. Jadi kalau kita, ya itu kenyataan, nyatanya. Orang kalau punya apa gitu, kita sibuk untuk menjaganya. Tapi kalau ilmu kita nggak perlu, karena kita malah dijaga oleh ilmu. Itu diantara yang paling masyhur dan banyak sekali. Setiap pertanyaan dijawab dengan beda. Setiap pertanyaan dijawab beda sampai 10. Karena jawabannya berbeda, memang sudah membuktikan bahwa Sayyidina Ali memang babul ilmi, akhirnya 10 tadi kemudian mengikuti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu terakhir setelah sulit ceritanya panjang, setiap orang tadi 10 pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda-beda. Di antaranya lagi Sayyidina Ali itu jawabannya ilmu yang lebih utama itu, kalau harta, kalau kau tanjakan, kau tasarrufkan, maka akan berkurang. Kau gunakan harta itu, maka harta akan kurang. Tapi kalau ilmu, kalau kau amalkan, kau ajarkan,
bukan malah hilang, malah tambah. Ini diantaranya. Banyak sekali, setiap pertanyaan berbeda-beda sampai 10, dan akhirnya mereka menerima dan mengikuti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dari kalangan Khawarij. Sampai terakhir setelah 10 itu sudah menerima dan mengakui bahwa Sayyidina Ali itu babul ilmi, kemudian Sayyidina Ali mengatakan, seandainya semua tanya kepadaku tentang ini, akan saya jawab dengan semua jawaban yang berbeda. Jangankan 10 lah, jangankan cuma 10 pertanyaan tentang mana yang lebih afdal antara harta dan ilmu, maka akan saya jawab semuanya. Lebih dari 10 berapapun saya akan jawab dengan jawaban yang berbeda kayak Sayyidina Ali itu. Subhanallah nih. Ini masalah ilmu. Makanya ilmu itu bukan sembarangan, ilmu minallah. Ilmu minallah. Makanya orang yang punya ilmu itu harus dihormati, harus diagungkan, harus ini. Kenapa? Yaitu nurul mukmin, yang dari cahaya mukmin di dunia wal akhirah. Orang bisa tahu ini boleh, ini nggak boleh, ini haram nggak boleh. Itu semuanya dari ilmu. Dan dengan ilmu itu akan menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang di sekelilingnya akan merasakan nikmat zahir dan nikmat batin. Makanya sungguh tercela dan sengsara, celaka kalau ada orang yang memusuhi orang yang punya ilmu. Wal iyadzubillah. Ini hadis yang keempat. Yang berapa ini? Hah? 24. Ya, satu lagi. Al hadisul khamis. 24 berarti kurang 6 menit gitu. Nah, kurang 5 menit lagi. Ya sudah, tambah lagi satu. Al hadisul khamis, yang kelima. Hadis yang kelima. Ini diceritakan dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Annahu temasutune Abu Dzar, qala iku dawuh sapa Abu Dzar. Saya, kata Sayyidina Abu Dzar, qultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah. Saya sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah. Ya Rasulullah, alimni wuru ono panjenengan ni ing kula, jenengan wurui amalan ing sijine amal, sipate amal yuqarribuni kang bisa marekaken napa amal ing kula ilal jannati maring surga. Yubaiduni lan ngadoaken napa amal ing kula minan nari sanging neraka. Saya sampaikan kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah amal yang amal itu bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhanku dari neraka. Ini permintaan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu dijawab oleh Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amilta sayyi'atan. Ing dalam ari kalane nglakoni sira sayyi'atan ing kealanan atau dosa atau yang tidak baik, fa'atbi mongko ngetutono sliramu ing sayyi'ah hasanatan ing kebagusan. Qala Abu Dzar qultu matur sapa ingsun, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Apa termasuk dari hasanat, kebagusan-kebagusan itu, qaulu la ilaha illallah utawi zikiran la ilaha illallah. Qala jawab sinten Kanjeng Nabi, na'am, iya. Termasuk kebaikan. Hiya utawi la ilaha illallah iku ahsanul hasanat. Luwih bagus-baguse itu bagus-bagusnya biro-biro amal kebaikan. Ini hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu saat, kata Abu Dzar Al-Ghifari, itu meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku atau berilah tahu atau ajarilah aku sebuah amalan yang amalan itu bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Dijawab oleh Rasulullah, kata Rasulullah, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha bihasanat.
Wa atbiha hasanah. Ketika kau mengamalkan, mengerjakan sesuatu yang tidak baik, sayyi'ah, maka setelah itu amalah yang baik. Jadi setelah amal yang tidak baik, kemudian terakhirnya diikuti dengan amalan yang baik. Kalau kau seperti itu, maka itu termasuk amalan yang akan bisa mendekatkanmu kepada surga dan menjauhkanmu dari neraka. Lalu Sayyidina Abu Dzar bertanya, aminal hasanat, apakah termasuk dari amal hasanat itu? Yaitu ketika kita berzikir, la ilaha illallah, ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, ya, na'am, ya ahsanul hasanat. Zikiran la ilaha illallah itu termasuk yang paling bagus dari hal-hal yang bagus, dari amal bagus itu. Maka keutamaan la ilaha illallah ini sangat agung sekali. Banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat menjelaskan keutamaan la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Orang yang terakhir keluar dari neraka tidak akan diabadikan dalam neraka, yaitu orang yang di hatinya ada la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah itu adalah yang paling bagus dari segala kebaikan. Makanya zikiran la ilaha illallah itu punya faedah yang tidak dimiliki oleh zikiran-zikiran yang lain. Bahkan Rasulullah menjelaskan afdhalu dzikri ana wan nabiyyun qabli la ilaha illallah. Kemudian kita katakan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Yang paling utama dari segala zikir itu adalah qaul zikiran la ilaha illallah. Orang yang meninggal dunia walaupun dosanya banyak sekali, maksiatnya banyak sekali, tapi kalau di hatinya tetap ada la ilaha illallah, ada kalimat la ilaha illallah, dia tetap iman, maka dia enggak mungkin nanti selamanya di surga. Pasti akan dikeluarkan, tidak selamanya di neraka, dia pasti akan diangkat dari neraka dan pasti akan masuk surga. Makanya diceritakan lagi kalau ada orang satu saja yang mengucapkan la ilaha illallah, itu lebih baik dibanding dengan seluruh dunia mulai dari zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamah yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka bandingannya bukan satu sama 10 enggak, tapi semuanya la ilaha illallah, nilainya sangat agung sekali. Maka kita harus menghormati dan memuliakan semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang muslim. Maka kita harus mengagungkan, menghormati orang muslim, jangan sampai meremehkan orang. Disitulah kita insya Allah termasuk bagian daripada kalau kita mengamalkan seperti ini, itu dekat dengan sorga, jauh dari neraka. Kata Rasulullah, kalau kau berbuat kejelekan, keburukan, atau kejahatan, maka ikutilah dengan perbuatan yang baik. Ikutilah dengan perbuatan yang baik. Jadi kalau pertama-tamanya begini-begini, maka yang terakhirannya harus yang baik-baik. Wa atbi isayyi'atal hasanata tamhuha. Karena yang jelek, yang buruk, yang dahulu, yang sebelumnya itu diakhiri dengan yang baik, maka yang baik itu akan melebur kejahatan atau dosa yang sebelumnya. Nah, ini penting sekali bagi kita, dan itulah amalan yang bisa mendekatkan kita kepada sorga dan menjauhkan kita dari neraka. Ini ada cerita banyak sebenarnya, tapi ya sudah waktunya habis. Jadi nanti insya Allah kita teruskan lagi pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah biidnillahi ta'ala. Kalau